Gimana kita mau cari Nabi Muhammad, Pak? Bisa ketemu antara Nabi Muhammad? Enggak, antum enggak akan ketemu Nabi Muhammad kalau enggak kenal dia semenjak sekarang. Itulah alasannya kenapa kita mengingat-ingat mempelajari sosok Nabi-Mu. Itulah alasannya kenapa buat maulid, baca dia ulame, baca Barzanji, baca Sirah Nabawi, supaya kenal Nabi Muhammad kalau nanti padang mahsyar. Maka dikisahkanlah Nabi Muhammad tuh begini, Nabi Muhammad tuh nanti begini. Nanti antum bayangan Nabi Muhammad berbeda lagi dari yang sebenarnya, ya. Nabi Muhammad ternyata, ini kabar gembira, kalau umat Muhammad enaknya dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya sahabat antusias karena mereka sudah merasa diperjalankan ke masa depan, rasa-rasanya ketika Nabi cerita. Apa kata seorang sahabat? Wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenal kami nanti di padang mahsyar? Gimana caranya? GPS nggak ada, foto nggak ada, Google nggak ada, Pak. Ya, bid'ah semua tuh. Ya, nggak ada. Terus gimana caranya? Ada dua caranya, dari kita dan dari Nabi Muhammad. Dari kita itulah gunanya berguru, bersanad. Nanti gurunya nyari, murid gua mana? Dicari, Pak, semuanya. Maka nanti akan terlihat ada orang berkelompok-kelompok. Itu satu. Ini murid dari murid terus sampai ke gurunya di depan. Gurunya depan siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalur formal. Ada jalur lain, Pak. Tadi jalur orang beriman biasa, jalur santri biasa. Ini jalur aulia. Karena wali-wali Allah itu mereka merasakan pertemuan dengan Nabi secara rohani. Setiap ada zikir, setiap kali ada sholawatan, maka jangan heran guru-guru besar kita yang wali-wali Allah selalu mengatakan Nabi hadir. Nabi hadir itu enggak berlebihan, karena Nabi itu ruhani, maka yang merasakan kehadirannya ruhani. Kita mengira hadir pakai ada video kurang ajar, ngejek Al Habib Umar. Habib Umar tuh nggak pernah ngejek kelompok itu, nggak pernah. Habib Umar sehalus itu, seindah itu akhlaknya, tidak pernah merendahkan siapa saja, masih saja diejek, dihina mereka. Apa kata mereka? Ini Habib apaan ini? Dongeng, khurafat. Kapan Nabi Muhammad hadir? Jadi itu video dikumpulin sama dia. Nggak ada tuh Muhammad hadir. Ya salam. Nabi Muhammad itu secara fisik sudah wafat. Maka yang hadir siapa? Ruhnya, nurnya. Ente punya ruh nggak? Kalau nggak punya ruh tidak akan dapat merasakannya. Atau punya ruh tapi tertutup. Berarti tadi lampu mati, bisa ngelihat orang nggak? Kalau hatimu mati, tidak ada nur di dalamnya, engkau tidak akan bisa melihat kehadirannya. Nggak akan bisa. Maka Nabi berbicara, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkan lampu di rumahmu dengan salat dan baca Quran. Quran, kata Sayyidatuna Aisyah, apa akhlak Nabi Muhammad? Jawabannya apa? Quran. Jadi baca Quran itu baca Nabi Muhammad, Pak. Baca Quran itu baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang baca Quran tidak sampai pemahamannya kepada Nabi Muhammad, dia jadikan Quran sebagai hujjah egonya.
Dia jadikan Quran untuk nyala-nyalahin orang, dijadikan Quran untuk membunuh orang. Dan kita tidak sedikit mendengar beberapa tahun lalu orang-orang yang membunuh orang lainnya pakai Quran. Benar, terjadi. Kita masih beruntung ini Pak, buat maulid nggak dibom, nggak tahu tahun-tahun berikut. Ya, semoga aman-aman aja. Di India, di Pakistan, di daerah Yaman sebagian, kalau ada bikin maulid dibom Pak. Indonesia nikmat sekali, maulid hampir tiap malam, ya, hampir tiap malam maulid. Padahal udah mau deket-deket Isra Mi'raj. Ajib luar biasa. Begitu cintanya umat kepada Rasulullah SAW. Indonesia, alhamdulillah Allah takdirkan, Allah jadikan negara rakyatnya, bangsanya paling doyan cerita Nabi. Karena mereka semua menginginkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngomong Nabi kan nggak pernah maulid. Ya Nabi kan dia nggak perlu maulid. Sahabat kan nggak pernah maulid. Sahabat itu setiap nafasnya ingat Nabi. Ente ingat Nabi cuma mau sholat doang sama celana jingkrang. Ya, akhlak nggak tiru. Giliran celana Nabi nggak pakai celana. Wah ini celana Nabi nih. Mana ada Nabi pakai celana? Nabi itu pakai sarung kayak gini nih ya, sarung. Wah ini bid'ah ini. Sarung. Nabi pakai sarung Pak. Ini bid'ah ini. Kalau ngikut sunnah Nabi sekalian mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi pakai serban kemana-mana. Celana gunung kok dibilang celana sunnah? Dari mana itu? Celana sunnah gak ada, yang ada sarung sunnah. Antum buka semua Sahih Bukhari Muslim, gak ada ceritanya Nabi itu pakai celana. Apalagi celana bantolun. Ta'rifun? Celana dalam orang Arab itu kan celana putih yang panjang-panjang itu. Kita kira itu celana sunnah. Kita harus baik-baik ngomong ya. Kita kasih tahu mantu. Nabi ma yalbas sarawil, innama labisa al-izar. Nabi hanya memakai sarung, tidak pernah pakai celana. Kalaupun celana di dalam sarungnya. Ini saya bawa sarung Pak di mobil tuh. Tapi kayaknya tadi ribet. Becek. Yaudahlah, modus. Aslinya nggak nyaman pakai celana. Hari-hari semenjak pandemi latihan riyadhah izariyah. Riyadhah pakai sarung tiap hari, ya. Ini saya baru latihan sebenarnya. Latihan pakai sarung baru 2 tahunan nih semenjak pandemi. Berkah pandemi, sarungan mulu. Nggak ada objekan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dikenali oleh para kekasih-kekasihnya. Karena Nabi mengatakan, siapa yang melihatku dalam mimpi akan melihatku dalam keadaan jaga. Nah, ini wali-wali Allah ini ketemu Nabi lagi jaga dengan ruhnya. Mereka merasakan fisik, tapi kita tidak bertemu, kita tidak melihatnya. Faham itu makomnya Habib-Habib yang mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semua Habib juga Pak, ya, enggak semua Habib juga. Habib kalau nggak rajin sholawat, nggak mewarisi akhlak Rasulullah, kelembutan Rasulullah, nggak akan ketemu Rasulullah dalam mimpinya, nggak akan. Kiai juga sama. Kiai kalau nggak ada kelembutan dalam kolbunya, nggak akan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jalur dari Nabi. Nah, Nabi ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau mengetahui kami? Ini sahabat harap-harap cemas. Kita diakui nggak jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Nabi mengatakan, aku mengenal kalian dengan tanda bekas sujud. Itu bekas sujud tanda jidat hitam atau cahaya yang dimaksud Nabi. Tapi boleh loh Pak, jidat hitam jangan minder ya. Yang mau jidat hitam jangan tersinggung, tersungging aja.
Nggak apa-apa, mungkin kulit antum beda, agak terlalu feminin. Jadi kegosok dikit hitam gitu. Tapi bukan itu. Kalau nggak percaya buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir At-Tabari. Yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda bekas sujud ada di jidat mereka, pada wajah mereka. Orang kalau sujud itu kepalanya lebih rendah daripada tempat buang air besar. Benar gak? Orang yang sujud itu dia tidak angkuh, dia tidak merasa sok suci, karena kepalanya sekarang ditaruh di tempat yang lebih rendah dari benda yang paling menjijikkan di dunia.